Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan lidahku agar mereka paham mendengar perkataanku. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas tentang anak sebagai perhiasan dunia. Maka pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang anak sebagai permata hati, sebagai qurrata a'yun. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 74 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini sekaligus menjadi doa kita setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi permata hati, dan jadikanlah kami imam-imam yang bertakwa. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak sebagai permata hati adalah sesuatu yang didambakan oleh semua orang tua. Maka saya ingin menceritakan satu kisah tentang bagaimana ketaatan seorang Uwais Al-Qarni yang menjadi permata hati bagi ibunya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tidak tampan, tetapi dia memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan ketaatan kepada ibunya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sangat mencintai ibunya. Maka suatu ketika ibunya berkata, "Wahai Uwais Al-Qarni, aku ingin berhaji." Lalu Uwais Al-Qarni tidak berpikir panjang untuk menghajikan ibunya, walaupun Uwais Al-Qarni menyadari bahwa dirinya, ibunya, dan keluarganya berada dalam kondisi yang sangat miskin. Akan tetapi Uwais Al-Qarni langsung berpikir untuk membeli seekor anak domba. Lalu kemudian Uwais Al-Qarni mencoba berjalan dari Yaman menuju Mekah, menggendong domba yang baru saja dibelinya. Lalu kemudian pulang bolak-balik begitu sampai 8 bulan terjadi, sehingga orang-orang mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah seorang yang gila. Tetapi apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni selama dari perjalanan Yaman menuju Mekah dengan menggendong lembu yang masih kecil? Ternyata Uwais Al-Qarni sedang latihan untuk menggendong ibunya jika ibunya nanti menunaikan ibadah haji. Maka tibalah dirasa oleh Uwais Al-Qarni untuk membawa ibunya berangkat menunaikan ibadah haji. Lalu Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah yang jarak tempuhnya 3 kilo. Ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan ketaatan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Maka Uwais Al-Qarni terkenal di langit walaupun tidak terkenal di muka bumi. Lalu setelah menghajikan ibunya, Uwais Al-Qarni berkata, "Wahai ibu, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu ibunya mengatakan, "Berangkatlah anakku, tapi jangan lama-lama." Lalu Uwais Al-Qarni berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berada di rumah karena sedang pergi berperang. Sepulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, Aisyah radhiyallahu an menceritakan kedatangan Uwais Al-Qarni dengan menyebutkan ciri-cirinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Aisyah, istriku, dia adalah Uwais Al-Qarni
yang sangat taat kepada ibunya, maka jika engkau pun ingin meminta doa, engkau boleh berwasilah kepada Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Maka contoh daripada Uwais Al-Qarni menunjukkan bahwa anak itu adalah sebagai permata hati untuk orang tuanya. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak yang menjadi permata hati adalah tentu anak yang menyejukkan mata orang tuanya ketika dipandang, lalu memberikan kesenangan, memberikan ketenangan kepada kedua orang tuanya dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah mengapa para ibu, orang tua, hendaklah kita selalu berdoa setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lalu bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah dan dilempari oleh orang-orang Quraisy dengan menggunakan isi perut kambing muda? Apa yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatimah langsung berteriak memeluk ayahnya. Itulah contoh daripada anak. Kita berjumpa besok dengan materi yang sama, 4 karakter anak dalam Al-Quran dengan judul yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.